Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiffany Rizky Fadila. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Organisasi Manajemen, di mana tugasnya yaitu menentukan hubungan antar kegiatan, menentukan leg day, mengatur tanggal start atau finish yang spesifik, menambahkan deadline, serta mengubah sifat-sifat teks. Mari kita mulai. Yang pertama, hubungan antar kegiatan. Terdapat 4 hubungan antar kegiatan. Yang pertama, finish to start, yaitu kegiatan pendahulu harus selesai lalu mulai mengerjakan kegiatan selanjutnya. Start to start, kegiatan pendahulu dan kegiatan selanjutnya dimulai secara bersamaan. Ketiga, finish to finish, kegiatan pendahulu dan kegiatan selanjutnya diselesaikan secara bersamaan. Dan terakhir, start to finish, kegiatan selanjutnya harus selesai jika kegiatan pendahulu sudah dimulai. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mengatur hubungan antar kegiatan finish to start. Pada teks melakukan observasi secara struktur, pada bagian predecesornya ini kita cukup menuliskan ID teks pada kegiatan pendahulunya yaitu angka 3, klik enter. Nah, otomatis terbuatlah hubungannya itu. Nah, ini cara yang paling mudah. Nah, untuk cara yang lain adalah dengan memblok dari kegiatan pendahulu ke kegiatan selanjutnya, dan pada schedule ini kita dapat memilih link teks. Tinggal diklik, nah, akan terbentuk hubungan antar kegiatannya. Nah, untuk cara yang lain adalah dengan pada bagian predecesornya ini, di kegiatan selanjutnya, kita bisa menuliskan ID teks kegiatan pendahulu beserta keterangan hubungan antar kegiatannya, yaitu finish to start. Nah, klik enter. Seperti itu. Nah, ini merupakan hubungan antar kegiatan sub-sub kegiatan. Nah, bisa juga dengan hubungan antar kegiatan sub kegiatan. Jadi di sini pada pengumpulan sampel tinggal mengetikkan ID teks dari observasi, klik enter. Seperti itu. Milestone terhadap milestone juga bisa. Jadi kita cukup mengetikkan ID teks yaitu 8 dan klik enter. Nah, di sini merupakan bentuk dari milestone. Ini kita bisa isi misalnya seperti ini. Nah, ini contohnya hubungan antar kegiatan. Nah, jadi untuk selanjutnya, adalah menentukan leg day. Nah, leg day itu ada dua, ada delay dan overlap. Untuk delay itu kita akan menunda waktu kerja. Nah, contohnya di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, pada bagian predecessor di bagian leg-nya ini kita bisa langsung mengetikkan 1 day. Jadi kita akan menambah 1 hari, menunda waktu kerja 1 hari dengan mengklik OK. Oke, sebelumnya di sini mulai kegiatan untuk melakukan observasi secara terstruktur itu pada tanggal 3 hari Rabu. Nah, karena kita akan menunda waktu kerja selama 1 hari, maka dia akan mulai pada tanggal 4. Klik OK. Nah, dia akan berubah. Keterangannya juga akan berubah di sini untuk predecesornya, dan ini juga dia akan berubah. Jadi akan mulai pada hari Kamis. Seperti itu. Nah, untuk overlapnya, yaitu artinya kita akan membuat waktu kerja secara beririsan gitu. Jadi observasi secara naturalistik dengan secara terstruktur itu akan dikerjakan secara beririsan. Itu dengan mengklik 2 kali. Nah, pada bagian leg ini kita bisa mengangkat 1D dan klik OK. Nah, di sini dia akan beririsan. Dan keterangannya juga berbeda. Seperti itu untuk menentukan leg day. Nah, selanjutnya adalah mengatur tanggal start atau finish. Untuk mengatur tanggal start atau finish, sebentar ya. Untuk mengatur tanggal start atau finish itu dengan mengklik saja pada bagian ini, kita klik 2 kali. Nah,
kita pilih bagian advance. Nah, di sini kita ada dua, ada constraint type dengan constraint D. Pada constraint type ini, kita pilih misalnya yang must finish on, artinya ini harus selesai pada tanggal. Nah, di sini kita pilih tanggalnya. Itu harus selesai pada tanggal 3, maaf, 3 di sini 3 Mei. Nah, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini akan ada muncul seperti tanda kalender. Jadi, ini sudah benar-benar harus selesai pada tanggal 3 Mei 2023 untuk uh, melakukan observasi secara terstruktur. Nah, itu contoh dari mengatur tanggal start atau finish yang spesifik. Jadi, bebas di sini untuk constraint type-nya, memilih yang mana. Nah, selanjutnya adalah menambahkan deadline. Nah, untuk menambahkan deadline ini, kita bisa untuk mengklik 2 kali lagi pada teks ini. Nah, kemudian pada bagian advance juga, di sini kita bisa memilih tanggal deadline-nya. Itu adalah tanggal 3 Mei. Nah, seperti ini. Lalu kita cukup klik OK. Nah, maka di sini dia ada seperti ada indikator panah gitu yang muncul jika kita sudah menentukan tanggal deadline tersebut gitu. Nah, misalnya kita menentukan tanggal deadline tapi ternyata sudah lewat gitu dari harinya, maka nanti pada bagian ini dia akan muncul tanda merah. Nah, ini sudah yaitu pada deadline juga sudah. Kemudian sifat-sifat teks. Nah, klik saja 2 kali. Di sini ada text type, ada fixed duration, ada fixed units, dan fixed work. Dimana kalau fixed duration itu artinya teks tersebut memiliki durasi atau rentang waktu yang tidak tetap. Jadi bergantung terhadap resource-nya. Untuk fixed units itu dia merupakan pilihan yang default. Artinya unit pekerjaan itu memiliki teks yang sama. Dan untuk fixed word itu juga bobot dari pekerjaan itu memiliki teks yang sama. Di sini saya memilih fixed unit. Di sini ada kalender yaitu non. Kita juga bisa memilih kalender yang lain. Misalnya kita bisa membuat sebelumnya kalender yang memang fokus kerja pada satu hari saja. Itu bisa. Nah, di sini ada WBS code, yaitu di sini 1.1.2. Artinya, ini adalah contoh kode di mana satu ini adalah tahap 1 brainstorming, satunya lagi itu observasi, dan duanya adalah melakukan observasi secara terstruktur. Seperti itu. Nah, sekian hasil tugas saya. Kita sudah menentukan hubungan antar kegiatan, kita juga sudah menentukan leg day, kita juga sudah menentukan tanggal start atau finish yang spesifik. Terus kita juga sudah menentukan deadline di sini dan kita sudah mengubah sifat-sifat teks. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.